Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 1165, Kembalinya Dewa. Immortal Refiner di tangan Long Jie tampak seperti neraka suci. Auranya semakin kuat dan menyelimuti wilayah tersebut. 0. Long Jie, jika kamu menginginkan pertarungan, aku akan menghiburmu. Suara suci datang dari atas. 0. Bunga perak turun dari langit dan memurnikan energi iblis di Aquamoon Paradise. 0. Niat membunuh dan kekerasan menghilang dari pandangan. Beberapa manusia di ambang kematian disembuhkan oleh aura dan berdiri kembali. 0. Sungai-sungai berdarah mulai menjadi jernih kembali. Benih tumbuh dari tanah hangus. 0. Keempat penjaga Aquamoon adalah yang pertama muncul. 0. Pedang dengan panjang 3.800 meter dan lebar 454 meter muncul di cakrawala, tampak seperti pegunungan hitam. Penunggangnya tidak lain adalah Cosmic Sword Emperor. 0. Cahaya dan himne Buddhis terwujud dalam arah lain. Bunga teratai emas muncul di samping seorang lelaki tua yang mengenakan kasaya emas, Buddha Keselamatan. 0. Saya telah kembali. Chaos Monarch keluar dari kehampaan. Avatarnya menjulang setinggi 500 meter dan memancarkan kekacauan, menyembunyikan penampilan aslinya. 0. Takdir permaisuri yang anggun dan mulia turun sambil memegang pohon 7 warna. Dia mengayunkannya dan kehidupan kembali ke medan perang. 0. Hal ini mengejutkan semua penonton karena ini berarti dewa itu sendiri mungkin masih hidup juga. Manusia terharu hingga menangis. 0. Fei Yun mengepalkan tangannya sambil menatap sinar perak kecil di langit. Setelah cukup dekat, ternyata itu adalah sungai bintang. 0. Seorang wanita berbaju putih terlihat mengendarai sungai surgawi, tampak seperti peri dari 9 surga. 0. Dia memiliki kecantikan yang luar biasa, sesuatu yang tidak bisa dilihat di dunia fana. Kata-kata tidak dapat digunakan untuk menggambarkan makhluk menawan dan surgawi ini. 0. Dia tidak lain adalah Sui Yueting, penguasa dan dewa Aquamoon, tak terkalahkan dan tanpa celah. 0. Pembudidaya manusia berlutut di tanah dengan rasa hormat. 0. Dia masih hidup? Aku tahu dia tidak akan mati begitu saja. Fei Yun menatap wanita itu dan mengertakkan giginya. 0. Dia membayangkan bertemu Sui Yueting berkali-kali, apa yang akan dia katakan padanya. Dia ingin menghunuskan pedangnya beberapa inci dari lehernya dan mengucapkan kalimat dingin, aku telah kembali, hari ini adalah pemakamanmu. 0. Namun, dia tampak melampaui batas sementara dia hanyalah setitik debu. 0. Setan menjadi khawatir dan takut. Meskipun demikian, Long Jie masih berada di sekitar 0,0. Bagaimana kamu bisa bertahan di sana? Long Jie mengerutkan kening karena dia melawan 3 orang suci. 0. Sementara itu, manusia sangat gembira. Tidak ada yang bisa menindas mereka sekarang karena mereka memiliki 2 orang suci. 0. Hanya satu saja berarti kedamaian selama puluhan ribu tahun. 2 berarti ini adalah zaman keemasan. 0. Banyak yang menghela nafas lega dan mengepalkan senjata mereka, siap memberi pelajaran pada iblis. 0. Mata halus Sui Yueting tidak menunjukkan emosi saat dia berbicara, sungai surgawi ada di bawah kakiku, itu tidak mungkin menjadi makamku. 0. Rumor mengatakan bahwa ada 9 sungai surgawi yang mengambang di atas West Bull, menghubungkannya dengan kosmos yang luas. 0. Mereka yang berada di ambang kesucian akan pergi ke sana untuk menjalani kesengsaraan terakhir karena kemungkinan keberhasilannya sedikit lebih tinggi. 0. Jadi, ada reruntuhan luar biasa yang tersembunyi di sungai surgawi ini. Sekarang, Sui Yueting membawa satu kembali dari langit. 0. Itu hanya satu bagian dari sungai, tidak ada yang bisa memahami keseluruhannya. Kata Long Jie. 0. Semua orang buru-buru mundur karena Long Jie telah mengaktifkan aura dan kekuatannya, mencekik semua orang di dekatnya. 0. Long Jie, kamu adalah leluhur suci dari cabang bercakar 8. Apakah kamu mendapat izin dari Raja Naga Leluhur untuk serangan berbahaya ini? Dewa Aquamoon bertanya. 0. Raja Naga Leluhur tidak peduli dengan pemusnahan ras rendahan. Dan apa yang saya lakukan adalah kehendak surga, saya tidak memerlukan izin dari siapapun. Long Jie merespons. 0. Apakah kamu masih berpikir kamu bisa memusnahkan kami sekarang? Dewa Aquamoon bertanya. 0. Nasibmu telah habis dan Aquamoon akan segera berubah menjadi abu. Jika sungai surgawi tidak dapat menguburmu, aku akan melakukannya.
Long Jie berkata sebelum terbang menemui dewa dalam pertempuran. Immortal Refiner tampak seperti planet yang terbakar dalam genggamannya. 0. Suanyuan Yi ingin menyerahkan ujung bumi kepada dewa tersebut tetapi dewa tersebut menolak. Dia memutar jarinya dan sungai mengembun menjadi pedang putih. 0. Keduanya menghilang dari pandangan dan pertempuran dimulai. 0. Ledakan. Ruang hancur di atas Aquamun. Sinar cahaya dari lubang bisa mengubah penggarap manapun menjadi ketiadaan. 0. Meskipun mereka berada 100 juta mil di atas, kekuatan mereka masih mengalir ke bawah. 0. Fei Yun menggunakan tatapan surgawinya dan melihat dua sinar bertarung jauh di angkasa, menghancurkan reruntuhan di sepanjang jalan. 0. Sui Yueting berdiri di atas dimensi kecil, tampak seperti patung saat dia menggunakan hatinya untuk mengendalikan pedangnya. 0. Energinya yang tajam membelah dimensi tingkat tinggi menjadi dua bagian. Ini adalah wilayah seluas 80 juta mil. Kedua bagian itu terperangkap oleh badai kehampaan dan menjadi debu. 0. Cahaya Immortal Refiner semakin membesar, melelehkan semua yang ada di dekatnya. Itu mengubah 10 dimensi kecil menjadi planet api dan mengirimkannya ke arah Sui Yueting. 0. Merusak. Pedang surgawi itu mengarah ke Long Jie sementara dia menembakkan dua gelombang cahaya dari matanya, melenyapkan 10 planet. 0. Akhirnya, Fei Yun tidak bisa melihat pertempuran dengan baik tetapi tampaknya Sui Yueting lebih unggul. 0. Sementara itu, lebih banyak bala bantuan dari Radiance World datang ke Aquamun bersama dengan bala bantuan dari dunia Buddha dan dunia roh. Keempat penjaga juga bergabung dalam pertempuran. 0. Jangan biarkan satupun iblis hidup. 0. Darah ganti darah, buat mereka membayar karena menyerang tanah suci manusia. 0. Pertempuran ini sengit karena ada lebih dari 20 orang suci semu, menghancurkan banyak tempat di Aquamun lagi. 0. Fei Yun hanya mengamati pertempuran di atas karena ini adalah faktor penentu. Jika Sui Yueting kalah, tidak ada orang lain yang bisa menghentikan leluhur suci dari ras naga. 0. Banyak yang berbagi ide yang sama dengannya dan menerobos ruang untuk menyaksikan pertarungan. 0. Gemuruh. Dimensi kecil lainnya runtuh dan dua sosok terbang keluar. 0. Energi pedang menjadi semakin kuat sementara aura Immortal Refiner berkurang. 0. Kamu ingin melihat mantra pedangku, kan? Jadi, biarlah. Sui Yueting mengambil pedang untuk pertama kalinya dan terbang ke depan dengan kelincahan yang luar biasa. 0. Bentuk naga. Long Jie berubah menjadi naga bercakar 8. Auranya menyebabkan ruang bergetar berulang kali. Cahaya Immortal Refiner membutakan semua penonton. 0. Ledakan. Mereka yang cukup kuat melihat sosok yang memegang pedang memotong pertahanan Immortal Refiner dan naga itu sendiri sebelum berhenti. 0. Dia masih tampak luar biasa, tidak ada setitik debu pun yang terlihat pada dirinya, hanya avatar bercahaya yang berdiri di belakangnya. 0. Penonton menjadi cemas, siapa yang menang? Bab 1166, Pembunuh Naga. Tebasan ini, aku tidak menyerah. Naga ganas itu dikalahkan dan dihancurkan. Tetesan darah yang berasal dari luka bisa menghancurkan dimensi. Ledakan, ledakan. Tiba-tiba, itu pecah menjadi ribuan keping. Hal ini disebabkan oleh satu tebasan. Seberapa tajam dan cepatnya. Ruang berlumuran darah sementara banjir energi suci melanda keempat penjuru. Meskipun demikian, jiwa naga itu tetap ada. Dia meraung dan mencoba memadatkan hukum dan tubuh Dao-nya lagi. Tewas. Sui Yueting meneriakkan sementara matanya bersinar terang, menyatakan hukuman mati. Dua maksud pedang terbang keluar dari matanya, membuat naga itu menjadi kabut berdarah. Saya adalah leluhur suci ras naga, saya tidak bisa dibunuh. Jiwanya tetap kuat dan mengambil bentuk naga sekali lagi, melarikan diri ke kejauhan. Kamu ditakdirkan untuk mati saat kamu menginjakkan kaki di Aquamun. Sui Yueting mengangkat tangan gioknya, mewujudkan telapak energi untuk menghancurkan naga itu lagi dari jarak 10 juta mil. Pembunuhan naga hanya terjadi selama time immemorial. Saat ini, hanya sedikit yang bisa membunuh seekor naga, apalagi leluhur suci. Terlebih lagi, pertarungan antar orang suci jarang terjadi kecuali jika itu adalah konflik eksistensial antara dua ras. Orang suci jarang muncul di dunia luar. Faktanya, orang-orang suci palsu seringkali belum pernah melihat orang suci yang sebenarnya dalam hidup mereka. Manusia jahat, kamu berani membunuh Santo Naga. Siapapun yang menyakiti manusia berhak mendapatkan kematian,
termasuk naga dan burung phoenix. Sui Yueting menebas lagi. Kalau begitu aku akan membawa kalian semua bersamaku. Naga itu berteriak kesakitan sebelum melepaskan energi dingin ke arah Aquamoon. Sadar akan kekalahannya, dia ingin menggunakan kekuatan terakhirnya untuk menghancurkan Aquamoon dan seluruh penghuninya. Fei Yun berdiri di samping Di Zong dan melihat energi drakonik yang masuk. Matanya menjadi dingin saat dia bersiap menggunakan kekuatan Di Zong untuk menghentikan serangan terakhir. Gemuruh. Energi drakonik semakin mendekat, menghancurkan semua dimensi dan alam di sepanjang jalan. Hamparan kacau muncul di hadapan Fei Yun yang mengangkat satu jari ke arah itu. Di Zong melakukan hal yang sama. Namun, energi drakonik itu tiba-tiba menghilang, digantikan oleh tangan tanpa cacat dengan jari-jari yang panjang dan ramping. Ini adalah karya ciptaan terbaik itu sendiri. Jarinya hampir menyentuh tangan itu. Suara mendesing. Sui Yueting mundur dan merentangkan telapak tangannya, memperlihatkan energi drakonik yang ditangkap seukuran ibu jari. Itu mengembun menjadi satu dan berubah menjadi miniatur Long Jie. N, masuk. Sementara itu, Fei Yun menarik kembali tangannya dan merasa rumit. Dia hampir menyentuh tangan itu tetapi sekarang tangan itu tidak dapat dijangkau. Ini adalah untaian jiwaku yang terakhir, kamu berani membunuhku. Long Jie bertanya. Siapakah Heaven Dao? Sui Yueting bertanya. Ekspresinya berubah, dan dia menghela nafas sebelum berbicara, hancurkan aku. Sui Yueting menutup telapak tangannya dan menghancurkannya tanpa ragu-ragu. Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa mendapatkan jawaban darinya. Dia melirik ke arah Fei Yun selama sepersekian detik sebelum fokus pada hal lain, mengayunkan pedangnya ke arah kehampaan dan sepertinya membelah dunia menjadi dua bagian. Rasa dingin yang menusuk tulang keluar dari celah itu. Ini adalah kerangka besar dengan aura jahat. Jika dibandingkan, Sui Yueting tampak seperti percikan cahaya kecil. Dewa, jangan khawatir. Saya di sini hanya untuk jenazah Long Jie, tolong berikan itu kepada saya. Saya akan menukar obat yang setara dengannya. Tengkorak itu berkata dengan suara serak sebelum mengulurkan tangannya sejauh ribuan mil untuk mencari sisa-sisa naga itu. Pengasuh yang berdaulat, mengapa aku harus memberimu mayat ini? Sui Yueting mengayunkan pedangnya untuk menghentikan tangannya. Pengasuh berhenti dan berkata, Long Jie pantas mati karena pelanggarannya tetapi jenazahnya tidak boleh dibawa kembali ke pemakaman naga, itu akan sia-sia. Saya lebih baik menggunakannya dan karena saya tidak memiliki keturunan dan sekte, saya tidak keberatan menyinggung para naga. Dalam sejarah, beberapa petani cukup berani untuk membunuh naga. Selama itu tidak berkaitan dengan kebanggaan para naga, perlombaan tidak akan membalas dendam pada yang gugur. Namun, semua jenazah harus dibawa kembali ke kuburannya. Menggunakan mayat untuk penyempurnaan senjata dan pil tidak dapat diterima. Ledakan. Tiba-tiba, lebih banyak kerangka muncul dengan rantai dewa yang terbuat dari dao. Mereka muncul entah dari mana dan bahkan mengejutkan para Sudo Santa yang menyaksikannya. Aku tahu kamu di sini bukan untuk mencari mayat itu. Yueting berkata dan mengendalikan pedangnya untuk memotong rantainya. Hehe, itu tidak benar. Aku menginginkan mayat dan nyawamu. Api neter terlihat di rongga mata pengasuh, menyelimuti seorang anak laki-laki dan perempuan berusia sekitar 5 tahun. Jadi, kamu adalah salah satu dari 3 orang suci yang datang untuk membunuhku, kata Yueting. Pengasuh tidak menjawab dan melanjutkan serangan. Benteng mayat. Sebuah kota yang terbuat dari tulang terbang keluar dari tulang rusuknya, memancarkan aura neraka. Di keempat sudut kota terdapat mayat seorang Sein, yang sepertinya berfungsi sebagai tembok. Pengasuh telah menghabiskan waktu bertahun-tahun mencari kuburan dan makam untuk mencari mayat-mayat ini, belum lagi mengumpulkan bahan-bahan yang sempurna untuk menciptakan kota ini. Sialan, orang suci, menurutku itu adalah penjelajah bumi yang legendaris, pengasuh penguasa. Kata seorang Sudo Santo dari umat manusia. Banyak makhluk hidup di bawah tanah, orang suci ini adalah salah satu yang terkuat. Dewa itu baru saja bertarung melawan Long Jie, energinya mungkin habis. Dia akan menang. Penguasa juga tidak pernah kalah. Manusia menjadi cemas lagi. Pertarungan tingkat suci berakibat fatal, detail kecil apapun dapat menentukan hasilnya. Dewa mereka jelas berada dalam posisi yang tidak diuntungkan, karena telah menggunakan banyak tebasan untuk membunuh Long Jie. Ledakan.
Cahaya keemasan menciptakan lubang spasial yang cukup besar untuk memunculkan gagak emas berkaki 3. Aura sucinya menghancurkan banyak dimensi di dekatnya. Saman Crow, kamu di sini untuk bertarung juga. Sui Yueting melirik gagak emas raksasa itu. Ini adalah leluhur suci yang telah hidup selama 100.000 tahun. Saya di sini untuk Immortal Refiner, tetapi sepertinya Anda ingin melawan saya akan menurutinya. Gagak emas mengambil Immortal Refiner dan segera menyerang. Jadi, kamu salah satu dari ketiganya. Lalu siapa yang terakhir? Keluar dan bertarung. Yueting mendarat di kepala pengasuh, auranya meningkat saat dia menginjak dan membuat lubang di tengkoraknya. Energi Yin segera menyembur keluar dari lubang itu. Bab 1167, Dao-nya. Energi Yin meletus dari celah tersebut dan berubah menjadi gambaran neraka. Ini semua adalah bagian dari Dao pengasuh. Mengembun. Dua jiwa di matanya tampak hidup kembali. Mereka mengulurkan tangan dan memperbaiki tengkoraknya. Rantai Dao dipilin menjadi satu untuk membentuk tengkorak yang berapi-api. Mereka yang memiliki penglihatan tajam akan melihat bahwa tengkorak itu terbuat dari tulang-tulang yang tak terhitung jumlahnya yang ditambal menjadi satu. Setiap bagian menggambarkan gambaran aneh berbeda yang mampu membunuh orang suci palsu. Pengasuh meraung dan memuntahkan tsunami hukum, mengubah ruang angkasa menjadi pusaran raksasa. Ia mengelilingi Sui Yueting dan berusaha menghancurkannya, memaksanya bereaksi. Sebuah penghalang seperti batu giok muncul di sekelilingnya dan matanya bersinar terang. Lautan halus muncul di hadapannya dengan patung raksasa di tengahnya. Gemuruh. Kekuatan Dao berkumpul menuju patung itu, menyebabkan lautannya menjadi lebih cemerlang. Dao kehancuran surgawi. Dia melantunkan mantra kuno. Patung itu meletus dan mengusir pusaran air. Dia mengayunkan pedangnya berulang kali, membelah pusaran itu menjadi beberapa bagian. Sementara itu, sebuah meteor yang terbakar datang menghampirinya, memaksanya untuk menangkisnya dengan energi pedangnya. Ini adalah Immortal Refiner, dampaknya menyebabkan ledakan dahsyat dengan percikan api yang memercik kemana-mana dengan cara yang indah. Immortal Refiner tidak berhenti dan berhasil membakar sebagian gaunnya. Energi secara otomatis meninggalkan tubuhnya dan memperbaiki gaunnya. Immortal Refiner kembali, masih sama destruktifnya seperti sebelumnya. Dia mengendalikan pedangnya untuk menghentikannya tanpa perlu bergerak. Dewa Aquamun, kamu tidak akan bertahan hari ini karena kamu tidak memiliki artefak suci. Wujud asli Saman Crow tidak dapat dilihat karena pancaran sinar matahari. Suhunya membakar semua harta roh di bawah tingkat suci. Immortal Refiner dikabarkan adalah batu dari dunia abadi. Itu memiliki Dao yang melebihi batas orang-orang suci di dalamnya. Hanya Saman Crow yang bisa menggunakannya secara ekstrim, bahkan jauh lebih baik daripada Long Jie. Ledakan. Pedangnya mulai retak setelah serangan langsung lainnya. Mereka yang yakin dengan kemampuannya tidak memerlukan artefak suci. Dia berkata dengan tenang. Omong kosong. Jika orang suci tidak membutuhkan artefak untuk menjadi lebih kuat, lalu mengapa begitu banyak orang menghabiskan seluruh hidup mereka hanya untuk menciptakannya? Dukun Gagak tidak setuju, karena mereka akan berhenti di alam suci. Dia menjawab, kamu sombong? Bahkan para Santa Agung pada masa Time Immemorial menyempurnakan artefak suci mereka sendiri, yang berarti bahwa mereka membutuhkan bantuan eksternal untuk mencapai kecakapan tempur tertinggi. Dan itu karena mereka tahu bahwa mereka akan berhenti di tingkat Santo Agung, tidak mampu mencapai alam abadi. Haha, belum ada seorang pun yang menjadi abadi sebelumnya, Santa Agung adalah alam tertinggi. Dunia abadi hanyalah rumor palsu. Kata Dukun Gagak. Kultivasi bertentangan dengan surga untuk mencapai keabadian. Jika hati tidak mempercayainya, bagaimana Anda bisa mencapai alam ini? Keabadian adalah tujuannya, bukan alam suci agung. Kepercayaan Anda pada Dao terlalu lemah, jadi ini adalah batas Anda dan karena Anda telah mencapai batas Anda, hidup Anda tidak ada artinya lagi. Izinkan saya mengirim Anda ke neraka sehingga Anda dapat memulai dari awal lagi di kehidupan selanjutnya. Kaulah yang harus memulai dari awal, Daomu telah berputar ke arah yang salah. Saman Crow membuka mulutnya dan memuntahkan petir merah berbentuk naga. Kerusakan tersebut menyebabkan munculnya lubang hitam di sekitar Sui Yueting. Pedangnya hancur total dan berubah menjadi kabut. Dao saya adalah Dao hati dan juga Dao pedang. Yang satu primer, yang lain sekunder. Jika hati tercerahkan, segala sesuatu bisa menjadi pedang dan artefak suci.
Dia mengangkat tangannya dan menciptakan pedang kosmik lainnya. Satu pedang, satu dunia. Dia menebas dan menciptakan dunia energi pedang. Dunia ini berisi segalanya, gunung, air, bunga, kabut, burung dan binatang, awan, matahari dan bulan. Ledakan. Dunia terus berkembang ke segala arah, terus berubah menjadi kenyataan. Tidak heran Long Jie sudah mati, dia berada pada level ini sekarang. Saman Crow dan Governess Sovereign terkejut ketika terjebak dalam niat pedangnya. Benteng mayat. Dia mengingat kembali kotanya dan mencoba menghancurkan dunia ini. Pemurni abadi. Saman Crow melakukan hal yang sama, menembakkan sinar yang tak terhitung jumlahnya dengannya. Tebasan pemusnahan. Sui Yueting menebang benteng dan pengasuh kolosal. Potongan-potongan kerangka yang tersisa terperangkap di dunianya dan menjadi debu. Keinginanku tidak bisa dihancurkan, kelahiran kembali. Potongan-potongan debu berkumpul ke dalam bentuk aslinya, ingin melarikan diri. Itu akan terjadi hari ini. Sui Yueting melancarkan serangan telapak tangan, menghancurkan sisa jiwa dan kemauan lawannya. Apa yang tersisa dari pengasuh itu kemudian dihancurkan oleh dunia pedangnya. Saman Crow menyaksikan ini dan tidak dapat mempercayai budidayanya hanya dalam 10.000 tahun. Mengalahkan orang suci dan membunuh orang suci adalah dua konsep yang sangat berbeda. Kultivasinya berada pada level yang berbeda. Begitu, ini semua jebakan. Tidak ada kesengsaraan mental dan artefak itu juga tidak dicuri. Anda sengaja memberi umpan kepada kami. Dia berkata, tumor tersembunyi seperti Anda harus dibasmi sebelum konferensi ras segudang. Kalian semua tidak akan muncul tanpa kesempatan yang sempurna. Tapi kamu yakin bisa membunuh kami semua. Saman Crow kembali menjadi wujud humanoid, seorang lelaki tua mengenakan jubah emas dengan ekspresi garang. Saya tidak punya pilihan lain. Jika saya tidak memancing kalian semua, rencana dan provokasi kalian bisa saja menyebabkan perang besar-besaran dan umat manusia akan menjadi pihak pertama yang menderita. Wadah roh telah muncul kembali dan bencana besar semakin dekat. West Bull tidak dapat menahan pemiskinan lebih lanjut akibat tindakan nakal Anda. Dia dengan tenang menjelaskan. Jenismu bukan milik dunia ini dan seharusnya binasa dalam pertempuran terakhir time immemorial. Namun nenek moyang Anda bertahan dan bersembunyi di kegelapan hingga saat ini, menyebabkan banyak bencana dan kepunahan. Saya yakin umat manusia adalah target Anda untuk konferensi kali ini. Dia berkata. Long Jie dan yang lainnya adalah keturunan penjajah tak dikenal. Mereka entah bagaimana selamat dan bersembunyi di antara ras lain. Mereka hidup berdampingan dan menyembunyikan sifat aslinya. Seiring berjalannya waktu, sulit membedakan mereka dengan penduduk asli. Beberapa di antara mereka terus bertambah kuat, beberapa di antaranya benar-benar telah mencapai tingkat Sein. Bab 1168, Panah Kematian Orang Suci. Kemunculan kapal-kapal tersebut menyebabkan pihak luar yang tersembunyi kembali bergerak, ingin melemahkan West Bull sebelum bencana berikutnya. Target mereka selama konferensi ini adalah umat manusia, dan mereka ingin mengobarkan api perang. Sayang sekali semuanya sia-sia, kami tidak berharap Anda tahu banyak selain mengambil inisiatif. Kami telah meremehkan manusia, kata dukun gagak. Totalnya ada 3 orang suci, siapakah yang ketiga? Surga, Yueting bertanya. Kamu tahu terlalu banyak sehingga kamu harus mati hari ini. Dukun gagak tersenyum. Tidak ada orang lain yang bisa mendengarkan percakapan mereka karena pancaran cahaya suci mereka. Fei Yun tahu bahwa mereka sedang berbicara tetapi tidak mendengar apapun. Dia bisa membunuh 2 orang suci dalam 1 hari, perbedaan kita terlalu besar. Fei Yun mengepalkan tangannya. Meskipun dia tahu bahwa ingatannya mungkin tidak nyata, dia tetap tidak bisa menahan perasaan cinta dan benci. Gambaran saat mereka bersama di Laut Utara muncul, dan gambaran saat dia tanpa ampun menusuk hatinya. Cinta dan benci adalah 2 sisi dari mata uang yang sama. Semakin kuat cintanya, semakin kuat pula kebenciannya. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Apakah saya bertanya mengapa? Atau apakah dia bahkan mengenalku? Fei Yun ingin memecahkan misteri ini. Dia tidak takut pada bencana alam atau tentara, hanya wanita ini. Apa yang lebih dahsyat dari cinta membara yang dibuang ke gletser? Berubah dari panas ke dingin bisa meluluhkan baja, apalagi hati. Meskipun demikian, dia ingin menghadapinya secara langsung daripada melarikan diri. Pertarungan dimulai lagi antara Sui Yueting dan Saman Crow.
Wilayah di sekitar mereka menjadi kosong karena sifat destruktif dari Immortal Refiner. Batalkan tebasan. Dia melambaikan tangannya dan menciptakan hukum Dao, membelah lawan menjadi dua bagian. Mengumpulkan. Dia berteriak dan kedua bagiannya menjadi cemerlang, berubah menjadi dua burung gagak emas berkaki tiga. Keilahian mereka luar biasa dan luar biasa. Ini adalah avatar Dao dari burung gagak emas. Sui Yueting bertanya. Setetes darahku bisa berubah menjadi avatar. Dia berkata. Kami akan melihat berapa banyak yang bisa Anda buat. Dia mengayunkan tangannya lagi untuk tebasan besar lainnya, memotong burung gagak lagi. Pecahan-pecahan itu berubah menjadi burung gagak, tampaknya tak terbatas dan tidak bisa dibunuh, N-1N. Energi pedang bertarung melawan api, menghancurkan ruang itu sendiri. Setelah jeda singkat, 10 burung gagak emas mengepung Sui Yueting. Manusia yang mampu menyaksikan pertarungan itu kehilangan kata-kata. Apakah gagak ini benar-benar tidak bisa dibunuh? Dewa Aquamun, apakah menurutmu kami tidak memiliki kartu as untuk membunuhmu? Ini dia sekarang. Sebuah suara agung menyela. Suara mendesing. Sebuah panah emas melintasi dimensi dan muncul di medan perang. Itu membentang beberapa ratus meter dan menyebabkan hukum Dao mengikuti jalurnya. Jantung semua orang berhenti berdetak dan darah mereka membeku setelah kemunculannya. Ini adalah kehancuran biksu, sebuah anak panah dari biksu agung 9 panah. 10 burung gagak emas membubung ke atas, tidak ingin tertangkap oleh anak panah itu. Brengsek, itu menembus dadanya dan darahnya mekar seperti bunga di angkasa. Itu membunuh tubuh dan Dao. Selama zaman abadi, 10 orang suci dari gagak emas sangatlah kuat. Masing-masing dari mereka memiliki peluang untuk mencapai alam suci agung. Sayangnya, 9 orang dijatuhkan tepat oleh 9 anak panah. Rumor mengatakan bahwa busur dan anak panahnya rusak saat bencana terjadi. Mengapa sekarang ada satu? Manusia menjadi kaget dan merasakan rasa duka yang kuat. Saman Crow menatap ke arah Sui Yueting yang terluka dan mencibir, ketahuilah tempatmu. Manusia, kamu tidak dapat mengubah hal yang tidak dapat dihindari karena kamu tidak dapat memahami kekuatan kami. Kematianmu ditakdirkan bersamaan dengan kehancuran umat manusia. Tidak ada yang bisa menentang Heaven Dao. Sementara itu, beberapa tetes darah memercik keluar saat anak panah itu berputar ke belakang dan menghilang. Bagaimana ini bisa terjadi? Panah sebenarnya. Si Feiyun menatap wanita yang darahnya menodai gaun merahnya. Dunia pedangnya menghilang dan berubah menjadi awan putih, mencegahnya jatuh. Sementara itu pertarungan di Aquamun telah berakhir beberapa waktu lalu dengan kemenangan manusia. Hanya beberapa orang suci palsu dari pihak iblis yang selamat. Sayangnya, perayaan mereka terhenti karena berita kematiannya. Seorang Sudosanta tua kembali dan berteriak, Dewa Aquamun bertarung dengan gagah berani tetapi dibunuh oleh Saints Demisearo. Manusia berlutut dan menangis, tulang punggung umat manusia telah runtuh. Langit menjadi merah dan darah turun setelahnya. Semua orang menyesali kenyataan bahwa mereka masih kalah pada akhirnya. *****. Feiyun mulai gemetar karena untaian energi Buddha secara otomatis keluar melalui pori-porinya. Pada saat yang sama, rangkaian energi emas keluar dari bibirnya dan melingkari dirinya, mengubahnya menjadi kepompong. Dia juga mempraktikkan kitab ulat sutera emas. Feiyun mengerti mengapa energinya hilang, dia memiliki tingkat pencapaian yang lebih tinggi dalam Dao ini. Inilah arti diagram ke-6, kepompong. Itu memberi penggunanya kekuatan hidup yang luar biasa dan ada peluang untuk hidup kembali setelah kematian. Feiyun pernah berpikir bahwa ini tidak benar. Namun, hal itu terjadi sebelum dia. Bisakah diagram ke-6 membuat seseorang menghidupkan kembali kehidupannya yang lain? Dia hanya berada di diagram ke-4 dan tidak memahami potensi diagram ke-6. Saman Crow tahu ada sesuatu yang tidak beres. 10 burung gagak berkumpul menjadi seorang lelaki tua yang menjentikkan jarinya ke kepompong. Ledakan. Sinar energi menghantam kepompong yang ibarat kerikil yang tenggelam ke laut. Bahkan riak pun tidak terlihat. Oh! Dia kemudian memanggil Immortal Refiner untuk menyerang. 9 sinar Buddha yang tajam membentang tanpa batas di angkasa seperti pedang, memaksanya mundur. Immortal Refiner memulai serangannya pada kepompong tetapi semuanya dibatalkan oleh lapisan sutra yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, hukum langit dan bumi terus mengalir menuju kepompong, memulai siklus hidup dan mati yang tiada akhir.
Asteris asteris asteris. Dalam dimensi tak dikenal dengan 7 sungai surgawi yang mengalir menuju kosmos, sebuah panah emas muncul dan membubung menembus kekacauan primordial di salah satu sungai. Seseorang mengikutinya, seorang pria berjubah polos, berusia sekitar 40 tahun. Kecepatannya sangat menakutkan. Dia berhenti dan tersenyum, "Saya akhirnya menemukan Anda, itu tentu tidak mudah. Keluarlah, surga." Bab 1169, Pergi Cocok. Pria itu mendarat di istana terapung yang terbuat dari batu giok dan kristal. Tuannya sudah lama meninggal. Dia menatap sungai surgawi dan melihat semuanya, akhirnya berhenti di sebuah bintang. "Kamu masih hidup." Sebuah suara ilusi tampak terkejut melihatnya. Pria itu berpose dengan kedua tangan di belakang punggung. Alis dan janggutnya dipangkas rapi saat dia terlihat percaya diri dan berkata, "Saya hidup kembali. Keajaiban terjadi setiap saat di dunia yang tidak dapat diprediksi ini. Sama seperti hari ini, aku menemukanmu setelah mengikuti aura panah. Kamu seharusnya lebih bijaksana setelah hidup kembali daripada mencoba menemukanku. Itu adalah upaya bunuh diri." Suara itu menjawab, "Aku tidak bisa hidup dengan baik ketika aku tahu kamu masih hidup." Pria itu berkata, "Dewa Aquamun menggunakan dirinya sebagai umpan dan membunuh 2 orang suci di pihak kita. Kamu juga terlibat." Suara itu bertanya, "Saya bukan peserta tetapi kami memiliki tujuan yang sama untuk memberantas serangga tersembunyi sebelum bencana terjadi." Pria itu berkata, "Haha, baiklah, kamu satu-satunya manusia yang layak menghadapiku, aku bersedia menghiburmu." Suara itu tertawa. "Aku tidak mengetahui keberadaanmu selama kehidupanku sebelumnya, jadi aku akhirnya melawan Soaring Phoenix Queen hanya untuk disergap. Saya telah mempelajari pelajaran saya." Pria itu berkata sambil tersenyum mencela diri sendiri. Hal ini tidak mengurangi aura kepahlawanannya. Itu adalah hal yang baik, mengetahui rasa sakit adalah tanda kedewasaan. Suara itu menjawab, "Saya tidak setuju dengan pernyataan itu, jadi saya sudah cukup dewasa sekarang. Pertanyaan saya adalah, apakah Anda Heavendao?" Pria itu bertanya. "Hal seperti itu tidak ada, Dao Surgawi dan seterusnya, tapi itu adalah gelar layak yang mewakili status tertinggi. Jika kamu benar-benar ingin tahu, kamu harus mengalahkanku terlebih dahulu. Kalau tidak, apa gunanya memberitahumu jika kamu bahkan tidak bisa mengalahkanku?" Suara itu berkata, "Kamu benar sekali." Pria itu setuju sambil menatap benua tanpa batas di depan. Barisan pegunungan menyerupai garis-garis gelap, danau dan laut tampak seperti titik-titik dengan berbagai ukuran. Dari sudut pandangnya, itu tampak seperti peta tanpa akhir, bukan planet N01N. Matanya melihat segalanya kecuali yang paling penting, kepompong emas di kehampaan dengan cahaya yang menyilaukan. Ledakan. Cahayanya memancar keluar dan menyebabkan gempa dahsyat. Dia tersenyum dan berkata, "Jangan berpikir panah itu bekerja terlalu baik untukmu." Suara itu menghela nafas dan menjawab, "Terlalu banyak hal tak terduga di dunia ini tapi karena ini karma, aku tidak terlalu keberatan dengan kitab ulat sutra emasnya. Saya lebih ingin tahu tentang pengetahuan Anda tentang keberadaan kami. Seperti yang kamu katakan, terlalu banyak hal yang tidak terduga. Jika aku tidak mati saat itu, aku tidak akan menjalani jalur reinkarnasi, bertemu dengan Santa Agung terakhir dari time immemorial, dan mengetahui tentang kalian semua. Itu juga karma." Pria itu berkata. "Begitu, Phoenix Surgawi Abadi. Niat terakhirnya pasti bersembunyi di sana, tak heran kami tidak bisa menemukannya. Setelah aku membunuhmu, aku akan ngobrol dengannya, kedengarannya bagus." Suara itu berkata, "Tidak bisakah kamu mengatakan bahwa kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk mengobrol di masa depan? Ada alasan kenapa aku bersikap jujur." Pria itu berkata, "Mari kita lihat apa yang telah kamu pelajari di jalur ini." Bintang-bintang tiba-tiba bergetar di sungai surgawi ini. Pria itu duduk di atas istana dan berkata, "Ruang akan menjadi papan kita dan bintang-bintang adalah bagian kita, mari kita bertanding." "Tidak apa-apa, aku tidak suka berkelahi seperti orang biadab, mereka merusak dunia yang sehat dengan sia-sia, sayang sekali." Suara itu berkata. Mata mungil pria itu berisi banyak bintang. Dia mengangkat satu jari dan bergerak. 1 miliar mil jauhnya, sebuah planet bergerak 300 juta mil ke arah timur, membentuk konstelasi biner dengan planet lain. Lumayan, mempengaruhi 2 planet dengan satu gerakan. Suara itu berkata.
Ia memerintahkan bintang yang lebih kecil untuk menabrak salah satu planet, merusak keseimbangan dan menciptakan lubang hitam kecil yang melahap segala sesuatu di dekatnya. Hanya satu bintang yang mampu mengubah lanskap wilayah yang sangat luas. Galaksi ini terus berubah seperti pertandingan. Bintang-bintang adalah bidak dan pemainnya, dua kultivator perkasa. Kembali ke tanah, ahli kebijaksanaan manusia dan iblis di observatorium gemetar ketakutan. Mereka tidak dapat memahami fenomena langit, kekacauan dan perubahan nasib. Mereka akan ketakutan setengah mati jika mengetahui bahwa ini disebabkan oleh sebuah kontes. Asteris. Pertarungan di luar Aquamun juga mengejutkan mereka yang mengetahuinya. Kepompong emas bertarung secara seimbang melawan burung gagak emas. Saman Crow bisa merasakan kekuatan mengerikan yang terus meningkat di dalam kepompong. Ledakan. Kepompong itu akhirnya terbuka dan mengubah lingkungan sekitar menjadi kekacauan primordial. Sosok halus dengan rambut panjang dan tubuh rapi terlihat. Benang sutra berkumpul di sekelilingnya untuk membentuk gaun, menyembunyikan kesempurnaannya. Energi emas Buddha melingkari dirinya, menyebabkan wujudnya menjadi semakin jasmani. Metamorfosisnya akhirnya selesai seperti kupu-kupu yang lepas dari kepompong. Seorang bidadari muncul tetapi bukannya menari dengan lengan bajunya, dia malah menari dengan sebilah pedang. Niat pedang melesat ke segala arah dan memenggal kepala Saman Crow. Hidup lagi. Saman Crow masih hidup dan melirik ke atas, berharap keberadaan itu akan menembakkan panah lagi. Sayangnya, alih-alih panah penyelamat, beberapa ratus planet turun dan menghancurkan kepalanya yang sudah terluka. Sui Yueting datang lagi dengan tebasan lainnya. Saman Crow kehilangan keinginan untuk bertarung. Kepalanya yang terpenggal melarikan diri sambil meneriakkan, "Battle Avatar." Ledakan. Tubuh yang terpenggal itu menumbuhkan kepala lagi dan mulai menyerang Sui Yueting. Dia mengayunkannya dan memotongnya menjadi potongan daging dan memercikkan darah. Namun, kepalanya tidak ditemukan, mampu melarikan diri dengan bantuan Immortal Refiner. Dia tahu dia tidak akan mengejar waktu dan fokus mengumpulkan mayat Saman Crow, menyegelnya ke dalam peti mati batu. Sedangkan untuk pengasuh, mayatnya telah menjadi debu oleh dunia pedangnya. Meskipun demikian, potongan-potongan kecil mengubah tempat ini menjadi tempat yang berbahaya. Dia memegang benteng yang dibuat dari 4 mayat orang suci dan banyak lagi bahan yin. Dia tidak menyukainya dan menyegelnya ke dalam peti batu juga. Adapun mayat naga, dia mengabaikannya karena anggota ras itu akan datang mengambilnya nanti. Dia berdiri di atas peti mati batu dan melihat ke atas, "Dao saya berguna." Berita kemenangannya menyulut kegembiraan yang tulus di seluruh penonton. Seorang Sudosanta tua bergegas menuju Aquamun Paradise dan menyampaikan informasi ini. Dewa Aquamun mengalahkan 3 orang suci dalam 1 hari, membunuh 2 orang dalam prosesnya. Manusia tidak akan bisa tidur nyenyak malam ini karena kesombongan dan kegembiraan. Mungkin masa keemasan akan datang bagi ras mereka. Sui Yueting berjalan perlahan keluar angkasa dengan peti mati batu di belakangnya, menghasilkan pemandangan yang indah namun aneh. Dia berhenti di depan Fei Yun dan menatapnya. Tidak ada yang bisa membaca emosinya saat ini melalui matanya yang misterius dan murni. Fei Yun juga tidak tahu apa yang dia pikirkan. Faktanya, dia tidak mengetahui emosinya sendiri saat ini. Bab 1170, Ikatan Karma. Fei Yun telah mengingat kembali di Zong dan Regal Secret Jade ketika Sui Yueting masih bertarung melawan Saman Crow. Dia satu-satunya yang melayang di angkasa, menatapnya. Dia murni dan cantik seperti kepingan salju. Dia tidak terlihat berusia lebih dari 20 tahun dengan rambut panjang tergerai dan sosok anggun. Dia memiliki kebangsawanan yang luar biasa yang membuat orang lain terengah-engah selain kecantikannya yang luar biasa. Dia masih memiliki aura pembunuh naga, cukup untuk membuat orang lain gemetar ketakutan. Fei Yun, di sisi lain, menatap matanya sambil mencoba untuk tenang. Setelah beberapa saat, dia tampak sedikit kesal dan berkata, "Kamu adalah orang yang ada dalam ramalan Fochanzi. Karena kamu di sini, aku akan memberimu permata surga." Dia tidak menyangka pembicaraan akan dimulai seperti ini. Apakah dia tidak mengenali identitas asliku? Tidak, dia pasti tahu mengingat budidayanya. Sui Yueting mengangkat tangannya dan permata bersisi 7 dengan 7 warna muncul. Ia memiliki cahaya putih yang menyilaukan dengan afinitas Buddhis. Ada tanda-tanda para kultivator Buddha yang perkasa. Namun,
dia hanya menatapnya dan melihat bahwa dia tidak memiliki emosi. Pemilik wajah ini pernah beristirahat dalam pelukannya sambil tersenyum sebelum memberikan pukulan fatal ke jantungnya. Dia memperhatikan ekspresinya, matanya penuh cinta, benci, amarah, dan emosi rumit lainnya. "Bangun!" Dia berteriak. Kata-kata itu muncul di benaknya dan menghapus semua emosi dan pikiran yang tidak perlu. "Saya baru saja menghitung dan mengerti mengapa Anda mencari saya. Kita memang terikat oleh ikatan karma tetapi saya dapat memberitahu Anda bahwa apa yang Anda cari tidak ada pada saya. Kami adalah dua orang asing dan ini pertama kalinya aku melihatmu." Dia tampak seperti makhluk abadi saat dia melayang di atasnya dengan permata. Jawabannya bergema berulang kali di benaknya. Meskipun dia sudah tahu bahwa ingatannya mungkin tidak benar dan dibuat oleh seorang kultivator yang kuat, dia masih merasa seolah-olah kehilangan sesuatu untuk mendapatkan konfirmasi. Bagaimanapun, tujuan awalnya adalah balas dendam. Dia adalah gunung yang tak tertandingi, bahan bakar untuk tekadnya. Dia ingin menjadi lebih kuat agar mampu menaklukkan gunung besar itu. Sayangnya, dia berdiri di pangkalan sekarang dan menemukan bahwa gunung itu sudah tidak ada lagi. Bahaya dan perjuangan tiba-tiba lenyap. Gunung itu telah hilang. Kebencian telah hilang. Dari mana dia mendapatkan tekadnya mulai sekarang? Dia tentu saja tidak berbohong juga. Tidak perlu melakukan itu. Dia melihat kekosongan di matanya dan berkata, "Apa yang kamu lihat di jalur kultivasi mungkin jauh dari kebenaran, sama dengan apa yang kamu dengar dan apa yang kamu alami. Ketika Anda bisa membedakan kenyataan dan kepalsuan, itulah Dao." Dia menarik napas dalam-dalam dan matanya menjadi jernih kembali. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, "Terima kasih atas bimbingan Anda, Dewa, saya mengerti. Kemampuan mental Anda patut diacungi jempol, mampu keluar dari ilusi dengan begitu cepat. Selama time immemorial, setengah iblis adalah cabang dari ras manusia dan tidak didiskriminasi. Mereka juga memiliki akses ke munculnya surga. Apakah Anda ingin bergabung dengan Aquamun dan berkontribusi pada masa depan umat manusia selain membantu setengah iblis mendapatkan kembali martabat mereka?" Dia mengangguk setuju dan mengelus dagunya. Dia menyampaikan undangan kepadanya sambil menggunakan masa depan umat manusia sebagai alasannya. Dia jelas yakin dengan potensinya. Dia tidak menjawab. "Sebagai setengah iblis, kamu pasti memahami perjuangan cabangmu, diperlakukan lebih buruk dari budak, bukankah kamu ingin mereka bangkit kembali dan menjadi bagian dari umat manusia?" Dia bertanya. "Kamu bilang setengah iblis bisa mencapai kemunculan surga selama zaman abadi?" Dia bertanya. "Orang-orang suci agung dari time immemorial semuanya adalah manusia, seperti yang Anda ketahui. Yang pertama, Senua, adalah setengah iblis. Apakah itu menjawab pertanyaanmu?" Dia mengangguk. "Mereka yang mampu mencapai kemunculan surga lebih kuat daripada manusia dan iblis karena mereka memiliki karunia dari kedua ras. Sekarang, populasinya melimpah, namun karena mereka merasa miskin, mereka jatuh ke dalam ketundukan dan perbudakan. Mereka membutuhkan legenda untuk menarik mereka keluar dari kegelapan dan Andalah yang paling cocok." Dia melanjutkan. "Itukah sebabnya kamu mengirim Yi untuk mencariku?" Dia bertanya. "Hanya satu alasannya. Pada saat itu, kamu belum mematahkan kutukan dan tidak berbeda dengan setitik debu, tidak memenuhi syarat untuk berdiri di hadapanku." Dia berkata. "Ini hanyalah kebenaran, bukan kesombongan. Bahkan orang suci palsu pun tidak berarti apa-apa baginya." Dia menghabiskan banyak waktu bersamanya karena pertama, ikatan karma mereka. Kedua, dia telah mematahkan kutukan dan menjadi legenda bagi setengah iblis. Dia setara dengan ketua klan suatu ras sekarang dan memenuhi syarat untuk berbicara dengannya. Bencana akan datang dan satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan mengumpulkan semua kekuatan potensial. Setengah iblis adalah cabang yang perkasa, jika mereka dapat menembus kemunculan surga, para penggarap yang lebih agung akan muncul. Dulu, perlombaan ini mampu melahirkan seseorang sehebat Senua, hal yang sama bisa terulang di masa depan. Kami membutuhkan seseorang sekuat ini untuk memberi kami harapan." Dia menjelaskan. "Saya mengerti sekarang, Anda telah mencari metode. Apakah kakek Yu bagian dari rencanamu?" Fei Yun bertanya. "Dia adalah eksperimen yang gagal." Dia mengakui. "Tahukah kamu bahwa eksperimenmu yang gagal menyebabkan dia menjadi gila dan membunuh keluarganya sendiri?" Dia bertanya. Dia berhenti sejenak sebelum menjawab, "Sepadan." "Sepadan."
Pengorbanan diperlukan untuk tujuan yang lebih besar. Dia berkata, itukah sebabnya kamu mengorbankan miliaran dolar di Aquamun hanya untuk memancing keturunan penjajah asing? Dia bertanya dengan berani. Jika saya tidak melakukan hal ini, konferensi ini bisa saja mengakhiri umat manusia. Miliaran untuk peluang bertahan hidup, itu sangat berharga. Dia mirip seorang gadis muda namun suaranya membawa keyakinan mutlak. Kenyataannya, dia juga tidak berpikir ada masalah dengan keputusannya dan akan membuat pilihan yang sama. Bab 1171, Kondisi. Fei Yun merenung sejenak tanpa melihat ke arah Sui Yueting. Mungkin dia masih belum bisa melupakan kenangannya bersama wanita itu, atau bisa juga karena aura suci wanita itu yang mengintimidasi. Saya menerimanya, saya akan mencoba mencari cara bagi setengah iblis untuk mencapai kemunculan surga sehingga cabang ini akan tumbuh lebih kuat. Namun, Anda harus memberi saya semua data penelitian Anda mengenai masalah ini, kata Fei Yun. Ini baik saja, kata Yue Ting. Dan saya ingin Suan Yuan Yi menjadi asisten saya. Dia menyatakan permintaan keduanya. Mengapa demikian? Dia bertanya. Karena orang suci itu cerdas dan murni, aku menyukainya. Fei Yun ingin mengatakan ini tetapi menahan diri untuk tidak melakukannya. Dia tahu bahwa dewa akan menganggapnya naif. Tidak ada sedikit pun rasa cemburu yang ditemukan. Perasaannya tentu saja bertepuk sebelah tangan. Seorang senior mengatakan kepada saya bahwa segala sesuatu terbuat dari 3 hal, energi, esensi, dan jiwa. Setengah iblis tidak dapat membuka dantian bawahnya karena mereka memiliki 2 esensi. Hal ini melanggar dao surgawi dan orang suci lebih baik dari saya dalam aspek ini. Saya tahu dia akan membantu, kata Fei Yun. Dia punya alasan mengapa dia ingin Yi ikut serta. Pertama, dia memiliki artefak suci yang memungkinkan mereka melakukan perjalanan ke banyak tempat. Kedua, dia memiliki status yang sangat tinggi di antara manusia sebagai wakil Aquamun. Dia bisa mengunjungi banyak tempat terlarang selama dia ada. Jadi, dia adalah seorang all access pass dalam bentuk humanoid. Alasan ketiga dan yang paling penting, Regal Secret Jade memberitahunya bahwa dia memiliki darah di. Dia telah mencari klan ini dan sekarang, seorang kenalan ternyata adalah salah satu dari mereka. Tapi kenapa nama belakangnya Suan Yuan dan bukan Di? Sebelum mengetahui masalah ini, dia tidak akan memberikan mayat Di Zong dan batu gioknya. Dia memandang Di Zong sebagai seorang master dan ingin jenazahnya mendapat tempat peristirahatan yang layak daripada digunakan untuk tujuan jahat. Kamu dan Yi sama-sama adalah bintang baru umat manusia, ada baiknya kalian belajar bersama. Baiklah, aku akan memberinya perintah. Sui Yueting tidak punya masalah dengan hal ini dan pada akhirnya, orang suci Aquamun tidak sepenting kemakmuran setengah iblis. Fei Yun tahu bahwa dia hanya peduli pada jalan abadi dan tujuan baik. Tidak ada hal lain yang dapat menghentikannya mencapai tujuan tersebut. Orang seperti itu mengagumkan, tetapi jauh dari kata menyenangkan. Dia hanya membuat semua orang merasa jauh karena sikap dinginnya meskipun penampilannya sempurna. Dia bukanlah Sui Yueting dalam ingatannya atau orang yang dia cari. Dia menerima permata surga, embrio suci yang belum memiliki jiwa. Itu ditinggalkan oleh Fo Chanzi khusus untuk Fei Yun. Dia bertanya-tanya apa alasan di balik ini. Apakah biksu itu ingin dia mengubahnya menjadi artefak suci? Dia menyimpannya dan bertanya, bolehkah saya bertanya di mana senior Fo Chanzi saat ini? Ada banyak hal yang tidak boleh kamu ketahui saat ini. Begitu kamu cukup kuat, kamu akan diberitahu. Dia berkata. Meskipun dia sangat menghargainya, dia hanya layak untuk bisa berbicara dengannya, tidak lebih. Ada hal lain yang harus kamu ingat. Jangan bicara tentang bencana terakhir dari Time Immemorial atau penjajah tersembunyi. Jangan terlibat sama sekali. Dia menambahkan. Mengapa? Karena budidayamu terlalu rendah. Karena itu, dia menghilang dari luar angkasa dan kembali ke Aquamun Paradise. Dia tidak menyelesaikan kalimatnya tetapi dia tahu, Anda tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam masalah ini. Diremehkan oleh orang suci bukanlah hal yang memalukan. Faktanya, berbicara dengan seseorang adalah suatu kehormatan. Meskipun demikian, Fei Yun ingin menentang kata-katanya. Jauh di lubuk hatinya, dia tidak memandangnya sebagai orang suci sehingga rasa takut dan rasa hormat tidak ada. ****. Pertempuran telah usai. Meski Aquamun menang, namun juga mengalami kerugian yang cukup besar. Namun,
Salah satu dari 4 penjaga mereka, permaisuri kehidupan, hanya membutuhkan setengah bulan untuk menyembuhkan esensi hidup Aquamoon dan memurnikan tanah dari darah para santo palsu iblis. Ini mengingatkan Fei Yun pada Dewi Sihir, kemampuan mereka tampak serupa. Life Empress datang dari dimensi besar, bakatnya sangat besar. Dewa tersebut percaya bahwa dia bisa menjadi orang suci di masa depan, kata Sang Guan Mingqian. Banyak yang tahu kalau Sang Guan Mingqianlah yang mengundang Fei Yun ke Aquamoon. Jadi, tidak ada yang curiga saat mereka berdua berjalan bersama. Mereka berdiri di sebuah paviliun di tepi puncak yang menjulang tinggi. Fei Yun mengamati kabut di kejauhan dan berkata, Dewa akan memerintahkan Xuan Yuan Yi untuk membantu saya dengan sesuatu yang penting. Ini akan memakan waktu cukup lama. Aquamoon saat ini membutuhkan pemimpin dari generasi muda, sebuah totem spiritual. Ini adalah kesempatanmu. Dia sangat gembira mendengar tentang kesempatan ini. Menjadi orang suci Aquamoon berikutnya membutuhkan dukungan dari orang lain. Budidaya bukanlah satu-satunya faktor penentu. Fei Yun sendiri berpikir bahwa dia lebih cocok sebagai pemimpin tempat suci meskipun tidak berbakat seperti Xuan Yuan Yi. Yang terpenting, dia lebih mudah dikendalikan dibandingkan dengan Xuan Yuan Yi. Dia memberinya 10 pil darah untuk membantu pelatihannya dan segel trigram peringkat 15 juga. Dia pergi setelah beberapa saat sementara dia tetap berada di paviliun, memikirkan hal-hal tertentu. Sui Yueting berkata bahwa dia bukanlah orang yang kucari, bukankah itu Dongfang Jingyue? Lalu kenapa nama wanita itu tidak ada dalam ingatanku? Apa ikatan karma di antara kita? Sepertinya dia tidak memberitahuku semuanya, mungkin Sang Guan Mingqian akan menemukan lebih banyak petunjuk. Dia juga tidak bergabung dengan Aquamoon karena dia tidak menyukai Sui Yueting. Sedangkan untuk membantunya menghadapi setengah iblis, itu adalah pilihan pribadi karena hubungannya dengan ras ini dan kakek Yu. Sinar putih mendarat di luar dan mengganggu perenungannya. Xuan Yuan Yi muncul, mengenakan gaun dengan rambut diikat di sanggul. Dia tampak anggun dan misterius, memancarkan pesona yang halus. Mengapa Anda tersenyum? Dia bertanya. Karena saya bahagia. Dia berkata. Dan mengapa demikian? Karena aku bekerja dengan seorang gadis yang secantik peri. Dia berkata. Dia mengetahui kepribadiannya dengan sangat baik dan menjawab, saya khawatir Anda harus menahan kebahagiaan ini karena kami telah ditugaskan ke kota Chaos untuk mewakili generasi muda umat manusia. Itu bukan urusanku. Suasana hatinya hancur. Dewa itu berkata bahwa kamu memiliki hubungan yang menentukan dalam kekacauan. Dia menjelaskan. Ayo pergi sekarang. Dia langsung tertarik dan berdiri untuk tersenyum padanya, begitu kita sampai di sana, saya akan mengikuti petunjuk Anda. Sui Yueting ingin dia berurusan dengan bintang-bintang yang sedang naik daun dari ras iblis. Namun, dia bisa membiarkan Xuan Yuan Yi memimpin alih-alih menimbulkan lebih banyak masalah. Bab 1172, Biksu dan Daois. Fei Yun dan Yi menemui masalah saat mereka meninggalkan Aquamoon Paradise. Amitabha, mereka melihat seorang biksu keluar dari sebuah batu besar dan menghalangi jalan mereka. Ini mengejutkan mereka berdua, biksu ini sedang mempelajari Dao di dalam batu besar khusus. Dia memiliki ekspresi yang galak seperti Vajra. Kasaya miliknya memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Dia menyatukan kedua telapak tangannya untuk menunjukkan rasa hormat terhadap Yi, jelas seorang kenalan. Dia dengan hormat menyambutnya kembali. Dia kemudian membungkuk ke arah Fei Yun dan berkata, Dermawan Feng, saya berasal dari kuil pertobatan. Gelar Dharma saya adalah 5 Willow, saya di sini untuk mengundang Anda ke dunia Buddhis di bawah perintah kepala biara kami. Pertobatan adalah kuil dari time immemorial, jauh lebih kuat dari dinasti pusat biasa dan bahkan mungkin Aquamoon Paradise. Tentu saja, hanya sedikit yang mengetahui kebenaran mengenai silsilah kuno ini. Yang ada hanya legenda tentang mereka, bukan fakta yang terverifikasi. Fei Yun sudah menduga undangan ini karena penampilannya bersama Di Zong. Informasi yang mereka ungkapkan pasti telah menyebar ke seluruh kerajaan manusia dan menimbulkan kegemparan. Pasti banyak orang besar yang mencari mereka. Tentu saja, mereka tidak akan bisa mengundang Di Zong dan juga tidak bisa menemukannya. Fei Yun menjadi satu-satunya target yang mungkin. Keduanya tidak bisa menjawab sebelum lebih banyak orang muncul, sekelompok Daois. Semuanya tampak luar biasa sambil mengenakan seragam biasa dan memegang kocokan ekor kuda. Mereka tampak seperti makhluk abadi dari dunia atas.
Mereka menyapa Yi sebelum mengelilingi Fei Yun dan biksu itu. Salah satu dari mereka datang dan membungkuk sambil tersenyum, "Saya berasal dari Fortune Primogenitor Grotto, gelar saya adalah Qianer. Fortune Master mengundang Anda ke Spirit World, ini suratnya, silakan lihat." Fei Yun mengetahui isinya tanpa membaca surat itu. Meskipun demikian, Fortune Master adalah manusia peringkat atas dengan banyak murid. Bahkan beberapa penguasa dinasti pusat pernah menjadi muridnya. Fei Yun tidak mampu menyinggung perasaannya. Dia mengeluarkan surat itu dan membacanya sebelum menyimpannya dengan hormat. Dia tersenyum dan berkata, "Saya tidak yakin apa yang ingin saya lakukan. Guru Lima Willow mengundang saya ke dunia Buddhis sementara Guru Peruntungan ingin saya mengunjungi dunia roh. Saya tidak bisa pergi ke kedua tempat tersebut secara bersamaan, apa yang harus saya lakukan? Ikutlah denganku ke dunia Buddhis dulu," kata biksu pohon Willow 5. "Tidak, ikut aku ke dunia roh dulu. Tuan sedang menunggu kedatanganmu." Daois Qianer bersikeras. "Hei, aku yang pertama di sini, sebaiknya hentikan apa yang kamu lakukan." Biksu itu menjadi marah. Daois Qianer memahami betapa pentingnya masalah ini dan tidak mundur. Dia melotot dan berkata, "Baldi, kita mendapat lebih banyak orang, belum lagi surat tulisan tangan dari tuannya sendiri. Kami menunjukkan lebih banyak ketulusan. Tapi aku yang pertama di sini. Kami lebih tulus." Beku dan pengikut Tao itu jelas mengenal satu sama lain dan berada di ambang pertengkaran. Fei Yun tidak tahu harus berpikir apa. Di mata publik, mereka adalah sosok yang terhormat dan terhormat. Mereka seharusnya baik hati dan anggun, bukannya tidak bermoral. Dia berpikir bahwa mereka mungkin adalah bandit dari gunung yang sama sebelum menjadi seorang Daois dan biksu. Tentu saja, semua orang ingin Fei Yun datang ke sekte mereka sekarang. Ini termasuk Raja Iblis dan Ratu Iblis, bukan hanya manusia kultivator. Meskipun Yi jauh lebih muda, dia memiliki status yang sama karena menjadi murid langsung dari seorang suci. Dia berkata, "Senior, Fei Yun dan saya harus pergi ke kota Chaos untuk berpartisipasi dalam konferensi. Saya khawatir dia tidak punya waktu untuk mengunjungi dunia Anda sekarang." Dewa tersebut telah meramalkan bahwa hal seperti ini akan terjadi dan memberitahunya bagaimana harus merespons. Sangat penting untuk mengikat Fei Yun ke Aquamun dan tidak membiarkannya bertemu dengan penguasa lain sendirian. Pengetahuannya sangat penting dan harus dijaga. Biksu dan Daois menghentikan pertarungan mereka. Kasaya biksu 5 pohon Willow hampir roboh, lambang Daois itu juga dimiringkan. Mereka sadar akan keadaan mereka yang tidak bermartabat namun tidak menunjukkan tanda-tanda rasa malu. Biksu pohon Willow 5 merapikan pakaiannya dan menyatukan kedua telapak tangannya. Sebuah lingkaran Buddha muncul di belakangnya ketika dia berkata, "Amitabha. Kebetulan sekali, saya juga ingin pergi ke Chaos untuk bersaing dalam Dao dengan iblis-iblis kuno itu." Daois Qianer memperbaiki jambulnya dan tersenyum, mengelus janggutnya, "Berkatilah Yang Maha Tinggi. Itu juga rencanaku, dengan senang hati aku bepergian bersama rekan Daois Feng dan Yang Mulia." Bab-bab ini dibuat oleh N0V bin. Sama seperti itu, kelompok itu memiliki dua anggota tambahan, seorang biksu dan seorang Daois. Tentu saja, sekelompok murid dan keturunan mereka juga ikut serta. Para junior ini semuanya adalah orang-orang hebat, sebanding dengan para bangsawan di Six Central. Mereka tidak melangkah jauh sebelum menambahkan lebih banyak anggota, Simen Cuixiao dan kelompok penyu. Aquamun Paradise awalnya memiliki portal yang mengarah langsung ke Chaos. Sayangnya, itu hancur selama invasi iblis. Jadi, mereka harus menempuh perjalanan jauh, 5 portal berbeda sebelum mencapai Chaos. Mereka tiba larut malam dan tidak punya waktu untuk menghargai besarnya kota kuno ini. Sebaliknya, mereka datang ke tempat pelatihan milik Aquamun. Yi berpikir bahwa Fei Yun sebenarnya adalah salah satu dari mereka saat ini. Dia baik-baik saja datang ke istana meskipun ada murid perempuan di sana. Hal yang sama tidak berlaku untuk anggota kelompok lainnya. Kuil Pertobatan dan Gua Keberuntungan memiliki tempat masing-masing di kota Chaos, tetapi biksu dan Daois takut kehilangan Fei Yun. Karena itu, mereka menemukan penginapan terdekat untuk ditinggali. Sedangkan Simen Cuixiao, dia mengucapkan selamat tinggal saat mereka memasuki kota Chaos. Dia menyebutkan harus bertemu dengan seorang wanita untuk sebuah kesepakatan bisnis yang telah tertunda selama 300 tahun.
Fei Yun mengerti bahwa itu pasti merupakan salah satu usaha buruk Cui Xiao, tetapi apakah wanita itu masih mengingatnya 3 abad kemudian? Dia kemudian kembali memikirkan masalahnya sendiri, Dongfang Jingyue. Yi telah memerintahkan orang untuk mencarinya. Berita akan kembali besok. Sedangkan Yi, dia penasaran dengan wanita ini. Bagaimana dia bisa diperhatikan oleh dewa? Fei Yun tidak berkultivasi setelah memasuki kamarnya di istana. Dia mengeluarkan permata surga dan mendapati pikirannya terbebas dari pikiran-pikiran yang tidak perlu. Jadi ini adalah embrio yang mampu menjadi artefak suci. Fo Chanzi, meski berkuasa, masih belum bisa memprediksi siapa yang akan mewarisi seni Buddha miliknya. Karena itu, dia menyerahkan ini pada Sui Yueting dan memintanya untuk memberikannya kepada pewarisnya di masa depan. Senior, saya tidak tahu mengapa Anda menyerahkan ini kepada saya, tetapi batu roh jiwa di dalamnya adalah yang saya butuhkan. Terima kasih. Batu ini menempati peringkat ketiga di antara 18 batu, bahkan mungkin lebih berharga daripada setetes darah dari seorang Santa Agung. Ini bisa membantu embrio kosong memadatkan semangat tetapi yang paling penting, bagi seseorang yang telah kehilangan jiwa mendapatkan kembali jiwanya. Meskipun dia belum bisa menghidupkan kembali Namong Hongyan, dia masih bisa menggunakannya untuk mengumpulkan jiwa dan ingatannya. Dia sudah lama menunggu ini. Bab 1173, Pembunuhan. 7 warna dan tepi permata surga berasal dari 7 bahan berbeda dengan afinitas suci. Fei Yun akhirnya menyimpulkannya sebagai berikut: Blackwater Edge Stone, Cloudwind Iron, Red Silk Ore, Porcelain Gem, Sacred Amethyst, Sky Sand, dan Yellow River Aqua. Bahan langka ini adalah alasan dari sedikitnya artefak suci yang ada. Menemukan salah satu dari mereka sangatlah sulit, apalagi ketujuh orang ini. Fo Chanzi pasti menghabiskan banyak tenaga dan waktu untuk membuat cangkang ini. Untungnya, mereka belum menyatu sepenuhnya sehingga Fei Yun masih bisa menghancurkannya untuk mendapatkan batu jiwa di dalamnya. Jika Fo Chanzi mengetahui tujuan Fei Yun, dia mungkin akan muntah darah karena marah. Fei Yun dengan hati-hati menghapus 7 materi. Ledakan, sinar keemasan meletus dan memaksa Fei Yun menutup matanya. Ketika dia membukanya lagi, dia melihat dirinya berada di dalam dunia Buddhis. Manik-manik seukuran bintang. Tanda emas mengalir seperti sungai menuju hal yang tidak diketahui. Ini adalah dunia di dalam material. Itu luar biasa. Fei Yun melangkah maju dan bunga teratai bermekaran di bawahnya. Begitu dia sampai di pusat permata surga, dia melihat cahaya yang menyilaukan. Apakah ini batu jiwa-jiwa? Dia menjadi gembira dan meraihnya. Ledakan. Kekuatan jiwa membentuk penghalang secara otomatis. Itu adalah makhluk hidup, tidak heran mengapa itu adalah salah satu batu yang paling berharga. Kegembiraannya semakin bertambah. Inti bagian dalam terbang keluar dan menyempurnakan kekuatan jiwa, memungkinkan dia untuk menangkap batu itu. Perjuangannya sia-sia karena Fo Chanzi telah menjinakkannya di masa lalu. Fei Yun kehilangan kesabaran dan menggunakan Trinity Cauldron miliknya, ingin memurnikan batunya. Ini adalah langkah pertama sebelum memasukkan 6 tetes darah Namong Hongyan ke dalam batu. Sisa ingatan dan jiwa di dalam darah kemudian akan memanggil sisa jiwanya. Dia bermeditasi dan terus mengirimkan lebih banyak energi suci ke dalam kuali, meningkatkan panasnya. Setelah 4 jam, dia berhenti karena tidak ada kemajuan, menyebabkan dia mengerutkan kening. Saya terlalu terburu-buru. Permata surga telah ditempatkan di wilayah api selama lebih dari 10.000 tahun dan batu jiwa masih utuh. Immemorial Divine Phoenix menciptakan 81 kuali sebelum membuat kapak. Saat ini aku masih jauh dari status seorang Sudo Santo dan hanya memiliki 1 kuali, sepertinya itu akan memakan waktu puluhan ribu tahun. Aku tidak bisa menunggu selama itu. Dia menempatkan Heaven Jewel di dalam kualinya tetapi menghentikan proses pemurniannya. Pasti ada metode lain. Misalnya, meminjam kuali lain dari burung phoenix atau meminta bantuan Sui Yueting. Dia menggelengkan kepalanya, pilihan ini tidak realistis. Kuali lainnya dimiliki oleh Ratu Phoenix. Bertemu dengan mereka saja sudah cukup sulit, apalagi meminjam harta berharga mereka. Adapun Sui Yueting, dia hanya peduli pada pengaruhnya di antara setengah iblis, tidak lebih. Dewa yang angkuh tidak akan cukup peduli untuk menghidupkan kembali seorang wanita lajang. Dia memakan pil darah untuk memulihkan energi yang terbuang sebelum mengerutkan kening dan memperhatikan sesuatu.
Dia mengaktifkan aura dingin dan meninggikan suaranya, "Siapa kamu?" Retakan spasial muncul dan makhluk yang diselimuti jubah hitam berjalan keluar, mengincar Fei Yun dengan tombak hitam rahasia. Itu mengeluarkan kutukan saat melonjak ke dahinya. Dia tidak repot-repot berdiri dan melepaskan serangan telapak tangan yang menggunakan kekuatan jiwa binatang yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan. Energinya bertabrakan dengan ujung tombak. Hal ini mengakibatkan tombak tersebut hancur dan berubah menjadi besi tua. Oh, entitas tak dikenal itu tidak menyangka Fei Yun menjadi begitu kuat, menghancurkan harta karun peringkat 13 dengan tinjunya. Abaikan misi, salah perhitungan budidayanya. Suaranya serak dan menerobos ruang, ingin melarikan diri lagi. Kamu tidak akan kemana-mana. Fei Yun mengeluarkan mata naga itu. Sebuah sinar menembus si pembunuh, memungkinkan Fei Yun menangkapnya. Jadilah, saat si pembunuh ditangkap, ia menggunakan teknik terlarang untuk meledak. Tubuhnya hancur seperti kacamata sebelum mengeluarkan cahaya gelap. Ini adalah kultivator kemunculan surga tingkat keempat, potensi destruktif dari tindakan bunuh diri ini sangat besar. Fei Yun segera menggunakan kualinya dan menyedot makhluk yang meledak di dalamnya. Ledakan. Sebuah ledakan besar datang dari dalam kuali, menyebabkan tanah di bawah kuali retak. Betapa tegasnya. Fei Yun memasang ekspresi serius dan meninggalkan ruangan, yakin ada lebih banyak pembunuh. Dia melihat Daois Qianer dan Master 5 Pohon Willow di luar memegang jubah hitam. Tanah berlumuran darah. Sang Taoisme melemparkan jubahnya ke bawah dan sangat marah, "Iblis, keberanian di sini, di kota Chaos. Amitabha, saya memperkirakan hal ini, tapi tidak secepat ini." Guru 5 Pohon Willow menyatukan kedua telapak tangannya. Keduanya sangat kuat dan merasakan riak di tempat pelatihan. Mereka segera bergegas ke sini dan menangkap para pembunuh lainnya. Sayangnya, para pembunuh ini sangat terlatih dan segera menggunakan teknik terlarang untuk meledak. Hanya darah dan jubah yang tersisa. Anggota Aquamun juga bergegas ke tempat kejadian, mendorong biksu dan pengikut Tao tersebut untuk pergi. Hanya Fei Yun yang tersisa berdiri di dekat altar dengan patung animasi Sui Yueting. Suan Yuan Yi mendarat di sampingnya dan berkata, "Saudara Feng, sepertinya wahyu Anda tentang supremasi kami di masa lalu telah berhasil, itulah mengapa iblis mengambil risiko untuk membunuh Anda di sini." Fei Yun menatap patung itu dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan tersenyum, "Saya telah menyinggung banyak orang sebelumnya, terutama iblis di pasar alkimia, laba-laba putih, dan harimau. Itu mungkin bukan karena komentarnya. Meskipun mengatakan ini, dia tahu persis siapa yang mengirim para pembunuh ini untuk membunuhnya, para penyerbu. Merekalah yang paling ingin membunuhnya. Ini hanyalah permulaan." Bab 1174, di Suan Yuan. Keributan malam ini membuat khawatir beberapa penggarap kuat dari tempat latihan. Meskipun demikian, mereka pergi setelah melihat anggota Fortune Grotto dan Repentance Temple telah menangani para pembunuh. Fei Yun dan Yi masih berada di altar. Yang pertama fokus pada patung batu giok yang bersinar. Seolah-olah Sui Yueting ada di sini secara langsung. Patung itu mencakup keindahan dan kehadiran yang mengesankan. Dia mengelus dagunya dan bertanya, "Yang mulia, saya ingin tahu lebih banyak tentang kitab suci leluhur Dao. Saya tahu teknik bernama Dao Heart Soul yang tertulis di dalamnya, sungguh luar biasa. Bisakah Anda ceritakan lebih banyak tentang Dao leluhur?" Pikiran Fei Yun membawanya ke sesuatu yang berbeda meski menatap patung itu. Yi mengira Fei Yun sedang menguji pengetahuannya dan menjawab dengan sungguh-sungguh, "Kitab suci ini adalah teks kuno komprehensif para Daois dengan 10 jilid. Masing-masing berisi teknik luar biasa, satu saja sudah cukup untuk diteliti seumur hidup. Ini tidak ditulis oleh satu orang melainkan, generasi bijak Taoisme yang mengumpulkan dan memperbaiki esensi dari cabang mereka. Ada banyak cerita tentang Dao leluhur, seorang tokoh legendaris yang belajar dari Grand Sei Nua. Rumornya dia menulis beberapa kitab suci, Magnolia, Supreme, Paragon, dan merupakan nenek moyang Fortune Grotto. Kepercayaan populer lainnya adalah bahwa leluhur Dao adalah nenek moyang Gua Yin Yang, Taois Yin Yang, seseorang yang merupakan penganut Taoisme yang saleh di siang hari dan iblis jahat di malam hari. Taoisme yang kuat ini dihormati sebagai orang bijak di siang hari, tetapi di malam hari, dia melakukan tindakan paling keji. Seni budidaya ganda yin yang dalam kitab suci leluhur Dao dan versi lain dalam 8 seni abadi juga diciptakan olehnya. Karena reputasinya yang buruk,
banyak yang mempercayai nenek moyang Fortune adalah dao leluhur, bukan dia meskipun dia memiliki bakat. Yi sangat memahami topik ini. Pada titik ini, murid-murid lainnya telah pergi untuk berlatih, meninggalkan mereka berdua agar terlihat seperti sepasang kekasih di malam hari. Fei Yun akhirnya menatapnya dan berkata, berbicara tentang 8 seni abadi, itu membuatku teringat pada senior lain yang menulis sebagian darinya, Di Zong. Pernahkah kamu mendengar tentang dia? Dia dengan cermat mengamati perubahan di matanya. Bulu matanya yang panjang bergerak sedikit setelah mendengar nama ini tetapi ekspresinya tidak berubah. Karakter terkenal lainnya selama time immemorial, Patriark Di, klan pertama umat manusia. Pemahaman dan kebijaksanaan orang suci ini tiada duanya. Teknik yang ia ciptakan masih sangat diidamkan. Dia menemui ajalnya setelah bertarung dengan penguasa lain pada periode itu, leluhur suci laba-laba putih, sungguh memalukan. Fei Yun bertanya, klan pertama yang diketahui dalam sejarah manusia, apakah masih ada? Mengapa kamu bertanya tentang klan ini? Matanya yang murni bersinar dengan hati-hati. Haha, hanya ingin tahu. Dia berkata, mendorongnya untuk menatapnya. Kenyataannya, dia mendapat penilaian yang bagus terhadap Fei Yun. Meskipun dia jauh dari kesan seorang pria sejati, setidaknya dia bukanlah seorang munafik yang licik. Dia menghela nafas dan berkata, saya mengerti, Anda sedang menguji saya. Apa maksudmu? Dia berpura-pura tidak tahu. Dari pertanyaan pertama, dia berkata, sejujurnya aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Dia berkata, saya adalah anggota di. Dia mengungkapkan, pertanyaan pertama mengenai kitab suci leluhur Dao hanyalah untuk mengurangi kecurigaannya dan mengarahkan topik ke arah klan Di. Tentu saja, dia cukup mempercayainya untuk mengungkap rahasia ini. Jika itu orang lain, dia akan menjawab dengan pedangnya, bukan kata-katanya. Benar-benar, mengapa nama belakangmu Xuan Yuan? Dia terkejut menerima konfirmasi. Apakah kamu kenal Kaisar Xuan Yuan? Dia bertanya. Fei Yun mengangguk. Lalu, apakah kamu tahu nama aslinya? Dia bertanya lagi. Setiap penggarap acak yang dipilih dari jalan pasti pernah mendengar tentang Kaisar Xuan Yuan. Namun, mereka tidak dapat menjawab pertanyaan kedua. Ini berlaku untuk sebagian besar petani perkasa. Gelar mereka diketahui semua orang, bukan nama aslinya. Nama aslinya adalah DC, Di adalah alasan mengapa dia memiliki gelar kaisar. Dia berkata, oh, dia anggota Di juga. Dia bertanya. Dia mengangguk sebagai jawaban. Dia tidak dapat mempercayainya, satu klan menghasilkan 2 orang suci selain bertahan 2 kalpa sampai sekarang. Kaisar Xuan Yuan membuat pedang terkenal dan mengalahkan Raja Naga Leluhur dan Ratu Phoenix. Dia juga membunuh nenek moyang iblis lainnya, menciptakan ruang bagi manusia untuk tumbuh dan memperluas wilayah kita. Kami memulai dinasti pusat dan 187 dunia, menjadi salah satu yang terkuat. Karena itu, dia menyinggung banyak iblis yang kuat. Ketika dia masih hidup, tidak ada yang berani melakukan apapun kecuali setelah kematiannya, keturunannya disiksa, diperbudak, dan dibantai oleh setan. Ini terjadi selama 500 tahun. Untungnya, klan tersebut telah menyebar ke seluruh dunia dan beberapa cukup beruntung untuk bertahan hidup. Sejak saat itu, kami mengganti nama kami menjadi Xuan Yuan dan meninggalkan dunia kultivasi. Hanya sedikit manusia kultivator yang mengetahui keberadaan dan kejayaan kita di masa lalu. Mereka selalu memberi kami dukungan, bahkan yang jahat karena kontribusi leluhur kami. Matanya basah setelah mengingat sejarah pahit klannya. Dia tampak seperti gadis lemah saat ini, bukan peri yang bermartabat. Bahkan penjahat keji pun ingin menghiburnya. Dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Mengingat kepribadiannya yang berkemauan keras, kehancuran klannya pasti berdampak besar padanya. Dia ragu-ragu 2 kali sebelum mengulurkan tangan untuk menyekat tetesan air mata di sebelah matanya. Saat jarinya menyentuh kulitnya, dia merasakan sesuatu yang aneh dan menjadi gugup. Meski begitu, dia tidak menghindari sentuhannya. Ini adalah pertama kalinya seseorang menyeka air matanya dan pertama kalinya seorang pria menyentuh wajahnya. Sensasinya terasa asing tetapi dia tidak membencinya. Dia mundur dan berkata dengan lembut, maaf, saya tidak tahu tentang sejarah Di. Sebenarnya ada hal penting yang ingin ku beritahukan padamu. Tidak dibutuhkan. Dia terhuyung mundur dan menjadi bingung setelah melihat matanya yang penuh rasa ingin tahu.
Dia mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri dan berkata, saya tahu alasan mengapa Anda meminta dukungan saya kepada dewa dan apakah saya anggota di tidak memiliki prasangka buruk terhadap setengah iblis tapi aku hanya ingin mengejar ilmu pedang, tidak ada yang lain, jadi jangan bilang padaku, aku tidak ingin tahu. Saya pergi. Dia buru-buru pergi dengan kepala menunduk, sepertinya melarikan diri darinya. Ini adalah pertama kalinya dia melihatnya seperti ini, seperti seorang gadis muda yang berlari dengan malu-malu dari seorang pelamar yang agresif. Bagaimana dia tahu? Aku tidak mengatakan apa-apa. Saya hanya ingin mengembalikan jenazah senior di Zong ke klannya, apa hubungannya dengan setengah iblis? Dia bingung. Setelah mengambil 2 langkah lagi, dia berhenti dengan ekspresi aneh, jangan bilang, dia mengira itu adalah sebuah pengakuan.